curhat sama Iya, Allah. pengen cerita semuanya sama Allah gitu. Walaupun kita sebelum cerita pasti Allah juga udah tahu gitu. Pastinya. Tapi kayak pengen menyampaikan sesuatunya kan langsung ke Adit. Pengen pribadi banget ceritanya gitu. Air mata mau keluarnya berbarengan. Iya. Jadi kita jadi kayak sesek sendiri Kak Adit. Masya Allah. Jadi kayak ya Allah ini bener-bener rencana yang Allah udah persiapkan untuk pandangan mata aku yang nggak mau gitu. Padahal koper belum dibuka kan. Nggak mau pergi dari. Mengalihkan pandangan Nggak mau. dari Masjid Nabawi itu ya. Sampai akhirnya gini. Hah? Kita Isya ya nyampe ya? Ya malam kan. Terus langsung ganti baju, mandi. Langsung Isya. Pengen cepet-cepet masuk ke Masjid Nabawi. Nah mulai masuk ke Masjid Nabawi itu udah mulai nggak kuat air mata. Wajah Ruben Onsu terlihat begitu bersih dan berseri usai menunaikan ibadah umroh. Dan sesampainya di tanah air tanpa kenal lelah, Ruben pun langsung menceritakan rentetan pengalaman serta peristiwa demi peristiwa yang ia alami selama berada di tanah suci, termasuk berbagai kemudahan yang ia dapatkan. Tak hanya itu, Ruben pun menceritakan bagaimana ia mendapat sambutan hangat dari orang-orang yang sama sekali tidak pernah ia kenal. Bener-bener Masya Allahnya, setiap aku dari hari pertama datang sampai aku mau pergi ke Mekah. Berapa hari jadi di Madinah? Madinah 3 hari, terus di Mekah 4 hari. Nah pas di Madinah itu aku dari hari pertama, dari aku datang, setiap ketemu orang pasti disapa. Masya Allah. Bukan orang kita, orang sana Kadit. Assalamualaikum, salam. Sampai penjaga yang suka bersih-bersih di sana, Iya. Assalamualaikum, disapa lagi. Padahal ada beberapa teman yang lain kan, tapi dia cuma sampaikan salamnya itu ke aku. Assalamualaikum. Sampai mau aku tahajud, subuh, ini pasti dia sapa. Kayak seperti menyambut saudara baru. Ya Allah benar-benar baik banget ya, nggak dikasih sepi loh Kadit. Setiap jalan pasti disapa, dijabati tangan gitu. Dan benar-benar kayak ya kayak Allah persiapkan untuk menyambut gitu. Iya. Benar-benar sampai aku mau ngambil zam-zam pertama kali aja nggak dibolehin aku jongkok Kadit. Ini gue mimpi apa enggak sih ya? Relung hati Ruben dipenuhi sebuah rasa yang tak biasa atas pengalaman mahal yang ia rasakan selama berada di Tanah Suci. Salah satu pengalaman yang tak akan ia lupakan adalah saat tiba-tiba beberapa orang yang ia temui menyapanya dengan panggilan Alif. Orang yang berjenggot, pakai sorban merah, baju putih, dia peluk, Assalamualaikum. Gitu. Terus lagi bilang gini, kan ada orang kanan kiri gitu. Karena memang aku jalan sendiri kan, karena jalan sendiri terus dia, kenapa dia mesti ke gua aja, kan ada kanan dan kirinya yang harusnya dia juga sapa gitu. Tapi di situ tuh nggak berani berprasangka aneh-aneh kan. Iya. Ini cuman ya waalaikumsalam. Terus ada dia ngomong pakai bahasa Arab, aku bilang cannot. Terus dia jawab pakai bahasa Inggris, tapi aku lumayan sedikit paham. Intinya adalah gue mau panggil lu Alif. Gitu kan. Gue mau panggil lu Alif katanya. Alif itu huruf pertama tuh di hijaiyah. Iya ya. Iya. Pokoknya selepas dia pergi, tenda itu nggak lama tuh kebuka. Disuruh geser sama orang buka tenda. Masa orang yang buka tenda, yang disuruh geser gitu, dia sapa lagi, Assalamualaikum Alif. Masya Allah. Si Maipa itu kan Maipa itu yang mungkin dijelasin adalah kakaknya mamaku ya, kan. kakak mama ya. Yang sekarang ngurusin perhatian semuanya, yang punya rasa khawatir gitu. Terus kayaknya Uben harus punya panggilan muslim deh. Iya. Gitu. Terus ya udah deh ini aja deh sekalian deh gitu.
mungkin keinginan beliau juga. Dilansir dari artikel online, Alif memiliki makna teman setia atau lembut dalam beberapa konteks budaya. Nama ini sering dipilih karena sederhana, mudah diucapkan dan memiliki nilai spiritual yang kuat. Nama Alif sendiri cocok untuk diberikan kepada anak laki-laki yang diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Meski sempat dilanda kebingungan dengan sapaan tersebut, toh pada akhirnya Ruben sadar bahwa panggilan tersebut memiliki makna yang begitu kuat. Bahkan dalam artikel lainnya disebutkan nama Alif bermakna satu atau pertama, yang mencerminkan sifat kepemimpinan. Orang yang bernama Alif mungkin cenderung menjadi pemimpin dalam kelompok atau situasi tertentu. Mereka mungkin merasa nyaman mengambil inisiatif dan mengambil tanggung jawab. Sifat keberanian bisa menjadi bagian dari kepribadian Alif, di mana memiliki keteguhan hati dan tidak takut menghadapi tantangan atau situasi yang menantang. Berbicara mengenai keteguhan hati dan tidak takut menghadapi tantangan atau situasi yang cukup menantang, bisa dibilang Ruben sudah terbiasa. Bahkan bisa disebut sebagai pemenang, lantaran sering ditempa lewat berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Kesabaran atas kesedihan maupun kepahitan hidup yang dirasakan Ruben pada akhirnya berbuah manis. Lihat saja bagaimana ia dimampukan, dilancarkan dan mendapat berbagai kemudahan saat bertamu ke Baitullah. Namun sebelum kita bahas lebih jauh mengenai kisah demi kisah Ruben Onsu saat umroh, kita flashback sedikit, di mana masih segar dalam ingatan saat Ruben membuat publik geger ataupun heboh dengan berita keberangkatan haji. Padahal ia baru mualaf. Publik pun dibuat bertanya-tanya akan amalan apa yang dilakukan Ruben hingga membuatnya bisa berhaji dengan begitu cepat. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bersama, Ruben Onsu batal berhaji lantaran visa furoda yang ia miliki mendadak ditiadakan. Meski bersedih, namun Ruben tak pernah berhenti mengucap syukur karena ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemilik rencana. Dimana tentang visa furoda itu ya memang sesuai dengan arahan ditiadakan, jadi aku tidak jadi berangkat. Dan aku benar-benar selalu bersyukur di setiap apapun yang saya kerjakan, karena sudah pasti Allah punya cerita yang berbeda, punya cerita yang lain gitu. Dan saya juga berterima kasih untuk yang sudah memberikan saya tiket dan kesempatan, dan juga untuk semua teman-teman yang sudah support. Yang pasti saya sekarang ini sangat amat bersyukur karena punya cerita lagi yang lain. Sekali lagi kan setiap manusia pasti punya rencana ya, tapi Allah yang paling tahu semuanya. Kegagalan berangkat haji membuat Ruben justru makin konsisten dalam beribadah. Ia pun berusaha keras untuk tetap istiqomah. Hasilnya, Ruben begitu lancar dalam menjalani setiap tuntunan ibadah umroh. Selama berada di tanah suci, bibirnya pun tak henti-hentinya melangitkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya meminta untuk diberi kemudahan mencium Hajar Aswad. Pas itu gue cuma ngomong gini dong, kata Allah, ini rasa kerinduan yang hamba pengen banget ketemu, bisa bercerita semuanya. Kalau kata orang susah, pasti kalau kata Allah bisa, pasti bisa. Apapun rintangannya, saya harus cium sebelum saya pulang. Udah, gue memang desak-desakan, tapi gak ada yang narik badan gue satu, gak ada. Gak dipersulit gitu, ditarik tuh gak ada. Makanya lu lihat, sebelum-sebelumnya orang yang masuk tuh kepalanya pada ditarik-tarikin. Lu lihat, semulus itu gitu. Jadi gak ada yang narik gue sama sekali. Sampai 3 kali gue lakukan. Dan yang ketiga itu yang memang tingkat kesulitannya tuh luar biasa gitu. Tapi ketiga gue tuh ditarik, tapi gue nengok ke belakang, manusia gede-gede gitu ngeliatin gue. Gue cuma ngomong gini doang dalam hati gue gini, ya Allah, ini pasti rintangan gue terberat dalam hidup gue, dan udah di sini Allah pasti selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Gue geser mereka, sama sikut gue doang, gue masuk lagi. Dan sampai yang ketiga pun gak ada yang narik kepala gue sama sekali. Itu yang gue cuman bilang,
Ya Allah, itu bener-bener gue gak kepikiran akan bisa terjadi itu kan. Tidak hanya bisa mencium Hajar Aswad, kemudahan lainnya juga ia rasakan saat berada di Raudhah yang terletak di Masjid Nabawi. Sebagai informasi, Raudhah merupakan taman surga yang syarat akan rahmat, keberkahan, kedamaian, serta lokasi mustajab untuk doa dikabulkan. Raudhah sendiri berada di area di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah SAW dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Berikutnya itu mau sholat ke apa makamnya itu Raudhah. Ya. Terus tiba-tiba di sana orang-orang yang ngerapi-rapin itu Askarnya. Iya. Ya. Dia salaman. Aku megang besinya itu semua nggak ada digeser-geser Kadit. Nggak ada digeser-geser. Sebelumnya aku lihat kan ada yang digeser. Iya. Aku nggak ada yang digeser-geser Kadit. Megang aja semulus-mulus itu. Sampai aku ada sholat di barisan pertama. Oh, di Raudhah. Di Raudhah, di barisan pertama. Pokoknya kayak dianterin aja gitu Kadit. Dah. Dan dari situ akhirnya aku cuman bilang gini. Ya Allah, ini sampai sekarang ini Engkau permudah semuanya, terima kasih ya Allah gitu. Terima kasih gitu. Dan nggak ngerasain kan yang lain ada yang digeser-geser akhirnya keluar nggak bisa mendekat kan. Ini kok Allah kasih mulus banget, aku megang mulus gitu kok. Iya. Itu askarnya kan depan mata gue, kok dia nggak tepis tangan gue ya gitu. Cuman ngucap dalam hati gitu, tapi bersyukurnya aku nggak ada rasa gitu. Pokoknya gue fokus, ada yang lain. Gak rasa diistimewakan Nggak lah, ada. tapi kayak memang diberikan kelancaran. Sendirian semuanya. Kadit, aku sendirian gak gabung sama tim. Oh, oke. Karena ya Allah permudah semuanya, karena dari awal kan aku mau berangkat kan cuma minta Allah permudah aja. Masya Allah. Jadi sampai akhirnya aku keluar, teman-teman ada yang belum kedapatan ke depan, mereka ngulang lagi. Mumpung masih ada jamnya kan, jatahnya Iya. mereka ngulang lagi gitu. Aku Ruben dari awal udah langsung dapat di saf pertama. iya, aku langsung bilang gini, Ya. enggak ya Allah nggak mau serakah. Pokoknya aku udah cukup satu kali, biar yang lain bergantian bergilir. Tidak mau menjadi orang yang serakah, cukup menohok kata-kata yang baru saja dilontarkan Ruben. Dan bisa jadi kunci dimudahkannya langkah Ruben selama berada di Tanah Suci karena ia tidak putus mengucap syukur atas setiap peristiwa yang ia alami, baik sebelum ataupun saat berada di Tanah Suci, serta menolak untuk mengeluh. Ditambah, Ruben benar-benar menjaga konsisten, menjaga amalan terbaiknya. Pas udah ngelihat Ka'bah Kadit, udah cuma gini dong. Ini kan kita dipakein Airport. iya kan earphone untuk surat-surat kan. Sampai gini, nggak fokus Kadit, diem aja ngeliatin. Pas di situ aku langsung bilang gini dong, ya Allah terima aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jalan ngikutin arahan Ustadz, nggak ada selama Maksudnya nggak ada apa? Nggak ada fokus kemana-mana. Nggak ada pokoknya. fokus kemana-mana. Nggak Jadi pikiran kemana-mana, tapi fokus ya. fokus ke bacaan yang diarahkan sama Ustadz gitu. Semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi rajin puasa. Ada yang belum puasa tapi senang baca Quran. Maka konsisten di situ. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang ia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu, lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin nggak bisa tahajud bukan karena nggak pengen, ada keterbatasan, tapi dia bisa mengonversi amalan lewat hartanya, dia perbanyak sedekah. Ada orang yang nggak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah, di titik itu kata Allah,
maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Quran tidak mengatakan kamu yang unggul, yang itu rendah, tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba dengan yang lain. Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan kita dibimbing konsisten pada amalan kita, saat yang lain kita diminta pula untuk berkontribusi pada nilai kebaikan yang mungkin dia bisa optimal di situ. Istiqomah memang tidaklah mudah, namun bukan berarti sulit untuk dilakukan, karena sejatinya semua tergantung akan niat untuk mencari ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mantan suami Sarwenda ini, ibadah yang ia jalani kemarin seakan menjadi guru atas rasa ingin tahunya yang pada akhirnya terjawab lewat rentetan peristiwa yang semakin membuatnya yakin atas kuasa dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kemudahan yang dirasakan oleh Ruben membuat netizen iri, sekaligus bangga atas capaian Ruben yang konsisten dalam beribadah. Spiritual banget gitu ya, nggak bisa dijelasin tuh pasti ada di Tanah Suci karena tempatnya kita semua berdoa dan kita semua energinya energi positif di situ. Untuk seorang mualaf, pastinya kita semua tahu nih di agama aku Islam semua dosanya udah dihapus total. Jadi kembali kayak baby baru lahir. Nah orang yang tanpa dosa pastinya akan lebih disayang lah sama malaikat, disayang sama pokoknya Allah pasti akan lebih prefer gitu loh buat orang-orang tuh yang mulai lagi dari seperti dia bayi bersih. Nah Ruben alhamdulillah ya, buat Ruben aku seneng banget. Welcome to the kehidupan menjadi seorang muslim gitu ya, alhamdulillah. Pengalamannya di sana pasti berkesan banget karena kalau orang yang udah pernah datang ke Tanah Suci, ke Mekah, ke Madinah, itu pasti nangis banget. Terus apapun yang kita lakukan sebelum berangkat, selama hidup itu biasanya ada refleksi juga di situ. Terus mungkin ada doa-doa khusus itu yang mungkin nggak pernah dikabulkan sebelumnya, di situ dengan doa yang khusus bisa dikabulkan cepat banget. Jadi gak heran sih kalau Ruben dapat pengalaman yang bagus banget di sana. Pas kemarin itu lihat Auma di sana, masya Allah banget sih ya, maksudnya semua dipermudah, termasuk dari awal sampai yang dia akhir balik ke Indonesia. Itu kayaknya hadiah terbesar sih dari Allah dan Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya dikasih ujian dulu di awal, tapi nanti dikasih lagi ilham hikmah yang luar biasa kayak gitu. Dan ini setelah pulang bener-bener ya udah jadi semakin kokoh, karena kan orang yang baru jadi mualaf itu pasti cobaannya banyak, ada aja cobaannya. Dengan pengalaman langsung umroh dan semuanya dimudahkan, insya Allah Ruben semakin kuat lagi imannya, semakin mengakar. Dan semoga Sobat Vibenesia juga diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah. Dan untuk terus dapat melihat berbagai berita menarik lainnya dari para selebriti negeri, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share berita-berita menarik dari Vibenesia.